Anime Jepang memang memiliki beragam genre, serta tema cerita yang unik dan sangat bervariasi. Banyaknya judul anime yang dirilis, mampu menarik perhatian para pencinta anime Jepang di seluruh dunia. Salah satu anime dengan tema unik yang akan Deracanani membahas, kali ini tentu bisa menjadi alternatif tontonan yang asyik di saat liburan. Biar tidak menunggu lama. Inilah 10 anime dengan tokoh utama pura-pura lemah yang bisa membuat penonton gemes. Apa saja judulnya? Berikut adalah daftarnya. Nomor 10. Anime Cowboy Bebop merupakan anime yang dibuat dan diproduksi oleh Sunrise dan disutradarai oleh Watanabe Shinichiro. Sejak debutnya, Cowboy Bebop dipuji sebagai salah satu seri anime terbesar sepanjang masa, dengan kritik positif baik di Jepang maupun internasional. Bahkan, anime ini berhasil meraih beberapa penghargaan. Anime ini mengambil tema di luar angkasa pada tahun 2071, setelah sebuah peristiwa yang mengakibatkan bumi hampir tidak bisa dihuni. Sehingga umat manusia pun menjajah sebagian besar planet yang berbatu dan juga beberapa planet lainnya yang ada di tata surya. Dikisahkan 4 karakter utama yang memiliki rasa kesepian dan pasrah pada nasib juga masa lalu mereka. Dengan fokus pada karakter utama bernama Spike Spiegel. Spike adalah seorang koboi luar angkasa yang ikonis dengan masa lalu cukup suram. Meskipun terlihat seperti orang yang biasa-biasa saja, tapi Spike nyatanya memiliki kemampuan yang luar biasa. Nomor 9. One Punch Man adalah sebuah seri anime yang diproduksi oleh Mado Use tahun 2015. Tak diragukan lagi kalau anime yang diproduksi oleh Mado Use seringkali menjadi anime yang banyak digemari oleh para penonton pecinta anime. One Punch Man dikenal dengan karakter utamanya yang bernama Saitama. Jika sekilas, Saitama ini terlihat seperti karakter yang cupu dan sebenarnya ia memiliki kekuatan yang bisa dikatakan overpower. Saking kuatnya, Saitama bisa mengalahkan musuh-musuhnya hanya dengan 1 kali pukulan saja. Namun karena penampilannya, Saitama seringkali dianggap sebagai orang biasa, padahal ia adalah seorang pahlawan yang luar biasa. Bahkan salah seorang pahlawan bernama Genos yang merupakan cyborg meminta Saitama untuk menjadi gurunya, setelah ia melihat kekuatan Saitama. Nomor 8. Bagi pencinta anime tahun 90-an, pasti sudah tidak asing lagi dengan anime Dragon Ball. Anime ini populer dengan jurus khasnya yaitu Kamehameha, yang mengeluarkan cahaya dan biasanya digunakan oleh Goku, Krillin dan Yamcha. Di Dragon Ball Z yang mana diceritakan setelah 5 tahun berlalu semenjak turnamen seni bela diri dunia, Goku menjalani kehidupan normal yang damai dengan istri dan anaknya, Gohan. Dibesarkan dan dimanjakan oleh ibunya, Chi-Chi, Gohan tumbuh menjadi seorang anak yang cengeng. Namun, Gohan tumbuh menjadi seorang yang kuat berkat dilatih oleh Piccolo. Saat di sekolah, Gohan berpura-pura menjadi seorang kutu buku yang lemah agar orang-orang tidak mengetahui kemampuan dirinya yang sebenarnya. Meskipun pada akhirnya ada juga orang yang mengetahui identitas sesungguhnya.
Nomor 7. Code Geass adalah sebuah anime yang merupakan judul singkat dari Code Geass, Lelouch of the Rebellion. Anime ini diproduksi oleh studio Sunrise dan disutradarai oleh Taniguchi Goro. Anime ini menceritakan tentang penaklukan Jepang oleh Kekaisaran Suci Britania pada tahun 2010. Seorang laki-laki bernama Lelouch dikenal sebagai seorang yang pintar, namun dia dikenal juga dengan pribadi yang egois. Demi membalaskan dendam atas kematian ibunya dan mengalahkan kerajaan Britania, Lelouch menggunakan kekuatan misteriusnya untuk tujuan tersebut. Tidak hanya untuk membalaskan dendam, tapi Lelouch juga ingin menciptakan dunia yang damai kembali. Nomor 6. Pada tahun 2020, Plunderer sudah diadaptasi menjadi sebuah seri anime yang diproduksi oleh studio GX Toys. Anime ini bercerita tentang perampok berlatarkan di dunia pasca-apokaliptik di mana manusia memiliki identitas mereka dicap dengan jumlah hitungan mereka sendiri, yang dapat menentukan nomor apapun yang terkait dengan kehidupan mereka. Hitungan ini menentukan status sosial dan kekuasaan seseorang di Alcia. Jika hitungan mencapai 0, orang tersebut dikirim ke Abyss, tempat yang dikabarkan lebih buruk dari kematian. Hina, seorang musafir yang hitungannya didasarkan pada jarak yang dia tempuh, menyaksikan ibunya terseret ke Abyss. Bertekad untuk memenuhi keinginan terakhir ibunya, dia memulai perjalanan untuk mencari Aces legendaris pahlawan perang yang terjadi 300 tahun yang lalu, membawa bintang putih di sebelah pangeran mereka. Saat berkeliaran, Hina bertemu Lichtbach, pria bertopeng misterius dengan kaun negatif, dan Nana sang pemilik kedai minum. Di tengah bersenang-senang, Hina ditipu untuk bertempur dengan tentara militer. Namun, terlepas dari hitungan negatifnya, Licht menyelamatkan Hina dan mengungkapkan bahwa dia memiliki hitungan lain, satu dengan bintang putih, salah satu Ace legendaris. Nomor 5. Anime yang dirilis tahun 2016 ini, bercerita ketika panti asuhan Atsushi Nakajima telah diganggu oleh harimau mistis yang hanya dia sadari. Karena diduga penyebab insiden itu adalah dia, akhirnya remaja tersebut diusir dari panti asuhannya dan dibiarkan kelaparan dan berkeliaran di kota. Hingga saat kelaparan di tepi sungai, Atsushi menyelamatkan seorang pria yang agak eksentrik bernama Osamu Dazai yang hampir tenggelam, dan disitulah dimulai perjalanan anehnya. Selama interaksinya dengan Dazai, Atsushi belajar tentang bakatnya dengan kemampuan supranatural yang mampu mengubah dirinya menjadi harimau putih berserker di bawah sinar bulan. Ini membuat panti asuhan menyiksanya dan mengusirnya di masa lalu. Dazai merekrut dia ke dalam agensi dan di mana dia bertemu pengguna kemampuan lainnya yang menangani berbagai macam kasus dan peristiwa yang terjadi di kota Yokohama, sebuah tempat padat dengan individu dengan kemampuan supranatural. Atsushi menjadi target dari anggota Port Mafia, terutama mantan murid Dazai, Rinosuke Akutagawa, karena ada hadiah untuk kepalanya di pasar gelap.
した。もう休めちゅんや。Nomor 4. Anime yang rilis tahun 2016 bercerita tentang Saiki Kusuo, seorang pemuda yang punya banyak kekuatan mengagumkan, mulai dari bisa terbang, baca pikiran, bahkan berteleportasi. Kemampuan yang dimiliki Kusuo memang bisa membantunya dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Namun hal tersebut malah membuat dirinya bosan hingga ia pun memutuskan untuk menjalani kehidupannya menjadi seorang pemuda biasa. Ia pun kemudian dipertemukan dengan teman-temannya yang memiliki karakter unik yang selalu membuatnya berada dalam masalah. Sayangnya, ada saja hal yang membuat Saiki kemudian harus menggunakan kekuatannya secara terpaksa. Nomor 3. Nomor 2. Demon Slayer atau yang dikenal juga dengan Kimetsu no Yaiba adalah salah satu anime yang sedang digandrungi oleh para pencinta anime. Anime ini menceritakan tentang sekelompok pasukan pembunuh iblis, yang tentunya memiliki tugas untuk membasmi para iblis yang menyerang. Salah satu karakter utama yang bergabung dengan pasukan pembunuh iblis ini adalah Zenitsu. Meskipun sebenarnya ia adalah seorang anak pengecut yang terpaksa bergabung dengan pasukan pembunuh iblis, Zenitsu selalu menganggap dirinya lemah karena hanya memiliki satu teknik saja. Tapi sebenarnya ia memiliki kekuatan overpower ketika tak sadarkan diri atau ketika tidur. Zenitsu bergabung dengan karakter utama lainnya yang bernama Tanjiro dalam sebuah misi. Sejak saat itulah, Zenitsu selalu ikut bersama dengan Tanjiro untuk menyelesaikan misinya. Meskipun sebenarnya ia sangat tergila-gila pada adik Tanjiro, Nezuko.雷の呼吸、一の型。間違いない。こいつは一つの技しか使えないんだ。なんだ、空気が揺れる。霹靂一閃。6連。消えた。Nomor 1. Gintama adalah salah satu anime yang cukup banyak disukai oleh penontonnya. Anime ini diadaptasi dari seri manga dengan judul yang sama karya Hideaki Sorachi. Ceritanya sendiri berlatar tentang sebuah sejarah alternatif pada akhir periode Edo di Jepang. Pada saat itu, umat manusia diserang oleh alien yang dikenal dengan sebutan Amanto. Saat invasi terjadi, samurai yang ada di Edo, Jepang, berjuang untuk mempertahankan bumi. Namun, shogun yang menjabat saat itu menyerah ketika mengetahui kekuatan pasukan alien yang menyerang. Dalam anime ini terdapat 3 karakter utama yakni Gintoki, Shimura dan Kagura. Mereka memiliki sebuah pekerjaan sampingan demi bisa membayar uang sewa tempat mereka tinggal. Tiga karakter utama ini dikenal dengan karakter yang cukup unik dan kocak. Tapi, meskipun penampilan dan perilakunya seringkali aneh dan kocak, mereka memiliki kekuatan yang cukup hebat saat melawan musuh-musuhnya.
前たちヤマントが Itulah 10 anime rekomendasi dari Derachan. Anime dengan karakter utama pura-pura lemah. Semoga bisa jadi referensi untuk kalian yang butuh tontonan. Selamat menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe.